harus butuh kesabaran ya. Jadi saya tidak perlu, maksudnya nggak harus gini enggak. Yang penting saya harus yang dia perlu berangkat, siapin semua. Aku mudah-mudahan secara pelan-pelan mengalir. Kiranya itulah pernyataan yang sempat terlontar dari bibir Musdalifah saat riak-riak perseteruan antara dirinya dengan sang suami pedangdut Nasar mulai bergulir pada akhir tahun 2014 silam. Kala itu, Nasar sempat meninggalkan istana di mana istri dan buah hatinya tinggal. Namun pada akhirnya ia pun kembali ke rumah dengan alasan demi kebaikan anak-anak tercintanya. Kontan saja berbagai tudingan miring pun berhembus, dari persoalan ekonomi hingga orang ketiga yang menjadi penyebab segala hiruk-pikuk yang terjadi dalam bahtera rumah tangga mereka. Berikut adalah hal yang diutarakan Nasar pada waktu itu. Coba aku mau tanya sama teman-teman, yang mencetuskan orang ketiga aku bukan kan? Yang beritanya itu aku lagi show tuh di luar kota. Aku nonton ini TV, tayangan ini jebret ini, tayangan ini jebret ini keluar lagi malam, pagi setengah bagus, siang jongklok, malam tindas hancur lebur. Nama Tetap suami itu kepala ibu rumah tangga ya. Istri walaupun sepunya apapun tetap suami itu kepala rumah tangga. Dulu itu terlalu lebay. L-E-B-A-Y, lebay. Karena kalau yang lebay itu akan seperti ini. Coba lihat pasangan-pasangan yang lain, tidak ada yang lebay. Semua normal-normal aja, oke? Jadi kalau mau berlibur tidak harus selalu berlibur itu kita perlihatkan. Karena kalau nanti berlibur, saya sudah kenyang dulu. Libur kesana libur kesini, gue tetap jelek. Kini, Nasar kembali tinggalkan istana yang berisikan istri dan anak-anaknya. Beberapa bulan pun telah berlalu sejak Nasar dan Musdalifah hidup dengan dunia dan kesibukannya masing-masing. Meskipun status Nasar dan Musdalifah masih sebagai suami istri, namun rumah tangga mereka tampaknya semakin terkoyak. Fakta pun berbicara jika keduanya tampak telah siap untuk hidup terpisah satu sama lain. Sudah pasti urusan tulang punggung pun menjadi rancu dalam persoalan ini. Ya beginilah, jadi imam, jadi bapak, jadi ibu. Perbedaannya apa ya? Mungkin karena aku sendiri ya, jadi ada perbedaan, nggak ada imamnya, tapi aku harus di posisi ini, aku harus jadi bapak, jadi anak-anak biar terlalu gimana ya, jadi aku harus Aku tidak mau membahas masalah yang begitu ya, karena buat aku yang kayak gitu nggak penting ya. Silakan saja, whatever. Dalam keruhnya hubungan mereka saat ini, ternyata fakta lain pun terlihat. Baik Nasar maupun Musdalifah menunjukkan sikap yang berbeda. Musdalifah tampak lebih kalem menghadapi rentetan pertanyaan para pewarta. Sedangkan Nasar yang kini sibuk tampil dari panggung ke panggung justru lebih berani menanggapi pertanyaan para pewarta dan tak jarang mengeluarkan pernyataan bernada tegas terkait istrinya. Seperti hal kecil namun bernada menyindir, layaknya saat membandingkan masakan Musdalifah dengan masakan ibunya. Bahkan Nasar kini telah mencopot cincin pernikahan mereka. Tahu ya, aku kebetulan kemarin juga ada acara juga dengan ya yang lebih di memang benar-benar lost kontak ya album ini. Lost. Sudah 3. Buat apa? Ya, enakan masakan mama. Itu lebih terjamin, gak ada apa-apanya.
dapat dipungkiri, saat ini 5 anak mereka dapat dikatakan lebih dekat dengan pelukan Musdalifah. Terlebih sudah cukup lama Nasar angkat kaki dari istana berwarna coklat yang telah banyak menyimpan cerita tersebut. Walaupun sempat membahas perihal keberadaan si buah hati, namun faktanya kini Nasar tak ambil pusing dan begitu yakin jika anak-anaknya kelak akan menanyakan sosoknya sebagai ayah. Mau ngehubunginnya kemana anak-anak itu? Harus kesadarannya dari ibunya, kan aku bilang kembali. Ibunya harus sadar sendiri kalau weekday sama mamanya, weekend sama papanya gitu. Tapi nggak terjalin ya? Iya mana gitu, maksudnya kalau harus aku yang telepon kan sudah cukup aku mengemis-ngemis dari dulu gitu loh. Kalau sekarang aku harus telepon lagi, sorry aja gitu. Bagaimana menghubungi orang takut? Iya, ya, mungkin maybe. Kecewa dong. Enggak kecewa. Nanti sudah besar anaknya kasih tahu ini papanya. Anak mungkin ini ya, karena akunya terlalu anak-anak mau gini aku ikutin, maksudnya jalan ada waktunya weekend gitu, kalau pulang dari kantor sore aku selalu makan sama-sama, ngerangkul ya, jadi hikmah dari aku terlalu deket ya, jadi kayak gitu anak-anak nggak boleh aku pulang dari kantor harus ganti baju, aku pakaiin kantor anak protes, mama harus ganti baju, mungkin takut ditinggal. Kan lebih manja lagi ya, jadi lebih gimana sih, suka ngerayu gitu, mama jangan gitu, suka pengen makan disuapin, tapi alhamdulillah ya aku seorang ibu ya, jadi bisa aku pagi cari uang buat anak-anak gitu, jadi sore aku deket semuanya anak-anak, alhamdulillah. Di luar itu semua, kini Nasar tampak begitu all out dalam setiap penampilannya di ajang dunia hiburan. Lihat saja, baik pakaian, aksesoris, maupun dalam gestur dan tata bicara, Nasar selalu total dan maksimal. Bagaikan seorang Syahrini, Nasar pun mempunyai nama tersendiri bagi pakaian dan tata rambut yang digunakannya. Di sana akar-akar kehidupan di alam bawah sadar dan gaya rambut bola-bola si Malakama adalah beberapa contohnya. Imajinasi aku tuh aneh-aneh ya. Jadi saking anehnya aku tuangkan ke dalam baju, aku tuangkan ke dalam karya aku gitu loh. Dalam cara menyanyi, cara bergaya, cara berdandan, itu aku tuangkan gitu, seperti itu. Rata-rata baju aku kalau acara-acara besar aneh, nyeleneh gitu. Tapi buat aku itu seni, dan aku suka pakainya bagus. Pokoknya 2015 aku harus menebarkan tertawa-tertawa, senyum-senyum, keindahan-keindahan dalam pesona alam dunia ini. Dan pokoknya aku harus jalan terus, harus tetap berkarir, harus tetap memberikan memberikan selalu inovasi-inovasi yang terbaru. Fakta yang terlihat bahwa penampilan Nasar yang serba membahana itu sangatlah berbeda tatkala rumah tangganya bersama Musdalifah masih harmonis, di mana Nasar kerap tampil sederhana namun elegan dan rapi. Inikah Nasar yang sesungguhnya? Aku tuh tahu gitu, maksudnya yang mana yang bisa menjadikan aku sukses, menjulang, mana yang bisa menjadikan ting porosot, nyorosot gitunya. Nah, jadi aku nih sekarang lagi banyak membenahi diri, terutama untuk kerjaan aku, karena karir aku tuh belum di mana-mana, baru di tengah nih jalannya, belum nyampe kemana-mana. Jadi aku tuh lagi ke situ dulu gitulah. Nanti kalau udah itu sampai di puncak mah, kita juga mau apa bisa. Kita tuh kan sekarang harus banyak kerja keras ya. Jadi kalau aku mah, buat aku yang terpenting itu kan kita hidup itu kan, teman hidup kita adalah money, oke? Jadi kita harus mencari money kemana-mana. Itu harus kita putar otak kita kemana-mana untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau masalah roman si Roman ya, itu mah buat aku tidak terlalu penting. Akan segala intrik juga ketidakharmonisan yang terlihat beberapa bulan belakangan, Nasar rupanya telah siap untuk membuat salah satu keputusan terbesar dalam hidupnya setelah Hari Raya Idul Fitri nanti.
Bicara akan diceraikan, Musdalifah rupanya pasrah akan tindakan yang akan diambil oleh suaminya tersebut. Menjelang apa? Menjelang. Ini perjelas aja udah jelas, orang udah tahu semua. Menjelang perpisahan itu. Memang rencananya saya mau bikin tumpeng. Tumpeng dan bubur merah bubur putih rencananya. Bisa. Ganti nama. Dirayakan. Oh, gitu. Nanti datang di PA. Di PA. Datang. PA mana dulu nih? Nanti saya cari tempat PA di mana dirayakan, nanti ada orkes dangdut. Besar-besaran jadinya. Live dari Live. Adip. Ini kalau misalnya datang ke acara, door prize-nya mobil mewah ya? Betul sekali, door prize mobil mewah. Oh maaf, mobil mewah udah ditarik. Justru itu buat door prize. Oh dong Gak ditarik sebenarnya, itu buat door prize. Kebetulan saya bosen, saya kasih. Oh, ganti. Kita datang berarti. Kita datang. Itu nanti dipitain Iya. satu unit mobil Siap. ya. Nanti live loh. Aku ini kan perempuan ya. Aku perempuan yang dinikahin, yang dilamar. Jadi aku sekarang ikutin aja jalannya seperti apa. Aku pasrah dengan keputusan apapun. Kalau memang ini sudah jalannya Allah seperti apa, aku terima. Yang penting silaturahmi orang tua nggak boleh putus. Mau bagaimanapun kejadiannya tidak boleh. Karena dia bilang aku mau udah siap. Kenapa tidak mudah? Kan saya menunggu yang perempuannya kan enggak, yang tadinya yang perempuannya menggebu-gebu, menggembor-gemborkan itu untuk mau nantangin cerai kan nonsen, tidak ada pembuktian. Karena sudah terlalu sering juga, jadi sekarang saya yang mengajukan lebih cepat kalau aku.